Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, karena dunia percaturan lagi hangat banget tentang apa yang terjadi di Sinqueval Cup 2022 di mana Magnus Carlsen mundur setelah dikalahkan oleh Hans Niemann, tapi masih butuh konfirmasi dari juara dunia Magnus Carlsen membuat keputusan resmi tentang apa yang dialaminya. Karena kalau dari panitia Sinqueval Cup udah bilang tidak ada satu pemain pun yang melakukan kecurangan di turnamen ini. Nah, di video kali ini RL Chess akan sajikan pertandingan antara Hans Niemann lawan Magnus Carlsen. Di pertandingan sebelumnya, sebelum Sinqueval Cup, mereka bermain di FTX Crypto Cup di babak penyisian bulan Agustus lalu di tanggal 16 tahun 2022. Di mana Hans Niemann pegang buah putih, Magnus pegang buah hitam. Langsung saja kita bahas. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Hans Niemann memegang buah putih bermain dengan langkah E4. Oh iya, format waktunya 15 menit dengan bonus waktu melangkah setiap langkahnya adalah 5 detik, teman-teman. E4 dijawab dengan pembukaan Prancis dengan ciri khas E6, kemudian putih D4, hitam D5. Putih, Hans Niemann memilih kuda ke petak D2, variasi Taraj. Kemudian hitam C5, menjawab kuda D2, sebenarnya ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh pemain hitam. Kalau kalian bermain dengan French defense, kalian bisa pilih kuda F6, C5, kemudian kalian bisa pilih gajah ke petak E7, atau bahkan makan pion E4. Magnus Carlsen lanjutkan dengan memilih langkah C5. Kemudian putih kuda G ke petak F3, hitam memukul pion D4, kuda memukul pion, dan hitam kuda C6. Putih lanjutkan dengan gajah B5 memberikan pin, kemudian hitam gajah D7. Taktis, putih kuda memukul kuda, pion B memukul kuda, dan gajah ditarik ke petak D3. Teman-teman, yang diinginkan oleh Hans Niemann dengan menarik gajah ke petak D3 adalah melakukan serangan lewat diagonal ini dari D3 ke petak A7, karena di sini jarang banget ya hitam akan melakukan rokade panjang. Kemudian Magnus Carlsen lanjutkan dengan gajah ke petak D6, putih menteri E2, hitam kuda E7, kemudian putih E5. Kemudian hitam tarik gajah C7, putih rokade pendek, hitam C5. Putih C4, kemudian hitam gajah ke petak C6, putih kuda ke petak F3. Di langkah ke-13 ini membuat hitam memiliki keunggulan tipis karena langkah kuda F3 ini bukan merupakan langkah yang tepat. Harusnya di sini lebih bagus lagi putih bermain dengan pion C memukul pion D5. Karena jika dimakan dengan menteri, maka putih bisa siapkan langkah kuda ke petak F3. Ya, walaupun di sini diagonal ancaman bahaya dari hitam bisa dilakukan, tapi putih nanti bisa setup dengan benteng D1 dan mulai mengancam menteri di petak D5. Kita back to the game. Setelah gajah C6, putih kuda F3, hitam lanjutkan dengan memukul pion C4, dan ini merupakan langkah yang tepat bagi Magnus Carlsen. Kemudian putih gajah memukul pion, hitam rokade pendek, putih gajah E3, hitam memukul kuda di petak F3. Hans Niemann menteri pukul gajah, hitam mengambil pion E5 dengan gajah. Putih memukul pion dengan gajah, kemudian hitam menteri C7. Ancaman gajah ke petak di petak C5 dan juga mengancam pion H2. Hans Niemann gajah pukul kuda, menteri memukul gajah, dan putih menteri E2. Mungkin Hans Niemann mengira bahwa dengan memiliki gajah berbeda warna, dengan gajah terang dimiliki oleh pemain putih sementara hitam gajah gelap, maka permainan akan mengarah kepada permainan remis. Tapi tidak semudah itu Ferguson, karena lawannya adalah juara dunia Magnus Carlsen yang kaya akan taktik, pastinya, karena Magnus Carlsen merupakan pemain yang komplit. Nah, Magnus Carlsen lanjutkan dengan menteri ke petak C7, selain menjaga, juga mengancam pion H2. Putih G3, kemudian Magnus Carlsen gajah makan pion B2, boom. Mengambil pion, karena kalau menteri makan gajah, maka gajah di petak C4 pun akan hilang. Kemudian hitam benteng setelah gajah B2, putih benteng A ke petak B1, hitam tarik gajah D4, putih benteng F ke petak C1, hitam benteng A ke petak C8. Kemudian Hans Niemann lanjutkan dengan menteri E4. Ya, dia menolak untuk melakukan langkah kombinasi gajah memukul pion E6.
Karena tepat banget kalau misalkan putih melakukan kombinasi ini merupakan kombinasi gagal total, guys. Karena hitam akan lakukan menteri makan benteng. Boom. Benteng memukul menteri, dan benteng memukul benteng. Raja G2. Pion akan memukul gajah. Dan mari kita hitung. Hitam memiliki sepasang benteng dan satu gajah. Secara materi, secara hitungan dalam permainan catur, sepasang benteng dengan satu menteri itu dianggap pertukaran yang seimbang, guys. Tapi dengan hitam memiliki gajah di sini dan posisi yang menguntungkan, maka ini unggul untuk Magnus Carlsen. So, itulah kenapa Hans Niemann tidak lakukan langkah kombinasi. Dia memilih menteri ke petak E4. Hitam melanjutkan dengan menteri D6, kemudian putih Raja G2, hitam G6. Putih benteng C2, hitam menarik gajah ke petak B6. Putih gajah B3, benteng memukul benteng, menteri memukul benteng, dan hitam menteri D7. Putih menteri E2, hitam benteng C8, putih benteng D1, menteri ke petak C6 skak, putih menteri F3. Hans Niemann mencoba menyederhanakan permainan, kemudian Magnus menerima pertukaran menteri. Putih raja pukul menteri, hitam benteng C3. Raja E2, hitam G5. Ya, hitam memiliki 5 pion, sementara putih 4 pion. Hanya unggul 1 pion dengan gajah beda warna. Gila ya, bisa menang. Luar biasa banget pastinya. Dan kalian sebentar lagi akan lihat bagaimana cara Magnus mengkonversi gajah beda warna ini jadi sebuah kemenangan. Setelah G5, putih benteng F1, Magnus raja G7. Ini sangat penting membawa raja kalian ikut menyerang dalam fase permainan akhir. Hans Niemann menarik kembali benteng ke petak D1 dan Magnus Carlsen G4. Boom. Kemudian putih H3. Teman-teman, saya ingin kalian untuk menebak langkah krusial di langkah ke-35 jawaban dari pemain hitam setelah putih mendorong pion H3. Congratulations kalau kalian menemukan langkah kunci benteng ke petak F3. Boom. Ya, kalaupun putih bisa mengambil pion di petak G4, tapi hitam akan menguntungkan jika mengambil pion F2 karena ini pion tumpuk di pion G3 dan G4. Apabila dilanjutkan dengan raja ke petak E1, maka akan ada benteng F3 dan pion akan kembali hilang. Tapi ini menjadi pertanyaan, setelah H3, kenapa nggak makan aja sih bang? Kan unggul pion. Ya, jika makan, maka Hans Niemann akan mendapatkan kembali pionnya dengan benteng H1. So, ini akan lebih tipis keunggulan dari pemain hitam. Tapi dengan benteng F3, Magnus membawa dirinya memiliki keunggulan lebih besar. Kemudian Hans Niemann benteng F1 karena harus menjaga pion F2, hitam melanjutkan dengan H5. Kemudian putih pion H makan G4, hitam pion H makan G4, putih raja E1, kemudian hitam A5. Putih raja E2, hitam raja F6. Ya, ini sudah membentuk bangunan yang disebut dengan suksuang ya, teman-teman. Artinya apapun yang dilakukan oleh putih itu terasa salah. Putih kembali lagi raja E1, hitam raja E5. Ya, kenapa putih nggak mainin aja gajah D1 ya? Nah, jika gajah D1, maka hitam makan benteng A3. Jika gajah memukul pion G4, maka benteng makan pion A2, jelas ini akan membawa hitam kepada kemenangan. Karena laju pion ini sulit untuk dihentikan. Sementara jika kembali lagi ke petak B3, maka hitam akan set up A4, gajah ke petak C4, dan akan ada raja D4. Jadi serba salah untuk Hans Niemann. Dan kita back to the game. Raja E2, kemudian hitam F5. Putih raja E1, hitam raja D6. Tapi menarik juga ya. Ini setup apa yang akan dilakukan oleh juara dunia Magnus Carlsen. Sebentar lagi guys. Putih lanjutkan dengan raja E2, hitam E5. Putih gajah G8, hitam gajah D4. Putih gajah F7, hitam E4. Putih gajah G8, hitam raja E5. Putih gajah F7, hitam E3. Boom! Ini momen yang tepat dan seperti inilah main catur. Jadi tidak hanya pandai menyerang, tapi juga kalian harus memiliki intuisi menempatkan serangan di waktu yang tepat. Karena kadang-kadang kalau kalian melakukan serangan tapi waktunya tidak tepat, itu bisa menjadi sebuah kegagalan. Setelah E3, putih ya makan pion E3, kemudian benteng makan E3, putih raja F2, hitam raja F6. Putih gajah H5,
hitam Raja G5, putih benteng H1, benteng ke petak E7. Cek dilakukan oleh pemain putih, soli dilakukan oleh pemain hitam, putih Raja G2, hitam benteng E2, putih Raja F1, benteng ke petak F2, Raja E1, benteng memukul pion A2, Hans Niemann menyerah. Jika kita kembali setelah hitam menarik benteng E7, apabila Raja F1, maka hitam akan lanjutkan dengan benteng H7 dan akan tercipta ancaman pin. Ya, inilah yang terjadi, teman-teman. Dan menarik untuk menunggu kembali kapan Magnus Carlsen akan berhadapan dengan Hans Niemann. Tapi Magnus Carlsen sebentar lagi di tanggal 18 akan mengikuti turnamen Champion Chess Tour dan akan berhadapan dengan para pecatur terbaik dunia. Apakah semua akan Magnus pada waktunya? Teman-teman, kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ada live streaming nggak nih guys?